لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita masih membersamai kitab Tazkiyatun Nafas kama yuqarriruha ulama as-salaf. Satu kitab yang banyak berbicara bagaimana kita semua mengelola hati kita. Jadi kajian ini kajian bagaimana menata hati. Dan subhanallah, tazkiyatun nafas ini merupakan misi utama diutusnya bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Jumat ayat 2 itu cukup jelas, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya Muhammad bin Abdullah Nabi kita ini. Apa yang dibawa oleh Nabi itu ada 3. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Nabi kita Muhammad telah membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ayat-ayat ini terhimpun dalam satu kitab namanya Al-Qur'an. Tuntas sudah Nabi menyampaikan kepada kita misi ini. Al-Quran 30 juz, cara bacanya, bagaimana menjaga tajwidnya, makharijul hurufnya, semuanya itu disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Bahkan Allah juga mengatakan dalam surat Muhammad itu atau surat Al-Fatih, maaf, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bil huda. Huda di sini Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Atau ayat yang sering kita dengar di saat kita masuk bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an apa? Hudan linnas. Jadi memang Quran ini petunjuk bagi kita, dan ini semuanya 30 juz sudah disampaikan oleh Rasulullah. Alhamdulillah, Quran sudah kita miliki bersama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid yang benar, dengan makhraj huruf yang benar, bahkan kita mampu memahaminya dengan benar, mentafsirkannya dengan benar, dan mampu pula mengamalkannya, bahkan berhukum dengannya, dan mampu pula untuk menghafalkannya. Inilah berarti kita menjalankan misi pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa yuzakkihim. Nabi juga mentazkiyah umatnya ini, kita semua jamaah sekalian. Tazkiyah. Apa tazkiyah? Yang dikatakan zakka yuzakki. Kalau harta namanya zakat, maka
Maka orang kalau mengeluarkan zakat berarti dia membersihkan hartanya. Tapi kalau zakat yuzaki tazkiyatan, berarti dia membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Dan ini adalah tugas utama atau misi kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Quran, bagaimana menata hati para sahabat. Jujur jemaah sekalian, ketika kita bicara masalah tazkiyatun nafs ini, seharusnya ini menjadi kajian sejak dulu jemaah sekalian. Ini tazkiyah istilah salafus saleh, bukan istilah khalaf. Justru istilah khalafnya sekarang berubah menjadi kajian sufiyah. Kajian sufiyah, Pak. Ya. Safar, yasfi, sufiyatan. Sebenarnya yang benar adalah zakka yuzaki tazkiyatan. Tazkiyah ini, Pak. Ya, kemudian ada sebagian orang yang menghulu berlebihan membahas masalah hati itu yang dikelola. Bagaimana kita menjadi orang yang bersih, yang ikhlas, yang tulus, tidak suka dunia. Dalam tanda petik menjadi orang-orang yang sufi. Nah, saya selalu mengatakan sesufi-sufinya kita tidak ada Pak yang lebih sufi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu paling bersih hatinya, dan kebersihan hatinya dicontohkan kepada para sahabat. Bahkan setiap hari Nabi mengelola hati para sahabat ini, diluruskan hati para sahabat. Nabi itu orang paling sufi, orang paling bersih hatinya. Tapi dia mengelola dunia, menjadi pemimpin dunia. Dia juga kawin, dia juga makan. Tapi begitu dia berjumpa dengan perintah Allah, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tahajud dia tahajud, waktunya jihad dia jihad. Jadi tazkiyatun nafs ini ma'asyiral muslimin, bagaimana kerja-kerja kita ini Pak berangkat dari ketulusan hati kita. Sampai kata para ulama, tujuan akhirnya nanti itu iltizamus syariati fi yusrin wa surur. Bagaimana orang kalau sudah bertazkiyah ini, dia komitmen Pak dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai syariat ini fi yusrin, dengan penuh kemudahan, mudah dan bahagia. Jadi kalau ada orang, ini sekaligus ukuran Pak bagi kita semua, kalau ada di antara kita, macam sekarang kita sholat maghrib Pak berjamaah, sampai sholat maghrib fi yusrin, dengan penuh kemudahan, ini bukti kalau hati kita bersih. Wasurur, dan begitu kita melaksanakan sholat itu kita merasa bahagia, senang. Ini bukti kalau hati kita bersih. Dengan nanti buka Al-Quran, Pak. Buka Al-Quran berangkat dari kesadaran. Mudah betul, tidak ada paksaan. Merasa butuh kita dengan Al-Quran, itu bukti kalau hati kita bersih. Dan ketika baca Al-Quran ada kebahagiaan, ada kenikmatan. Nah ini ukuran tazkiyatun nafs seperti itu ma'asyiral muslimin. Fi yusrin wa surur. Masya Allah. Dengan mudah dan merasa bahagia dan mudah melaksanakannya. Ada orang melaksanakan pekerjaan perintah Allah mudah tapi tidak bahagia Pak. Ada orang bahagia melaksanakannya tapi butuh apa? Butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh keseriusan, tidak mudah, banyak hambatannya, banyak ujiannya. Walaupun nanti berhasil, itulah bukti kalau dia sedang menata hatinya, membersihkan hatinya. Oke, saya lanjutkan dulu ayat ini. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Misi yang ketiga itu adalah apa? Ta'lim, pengajaran. Mudah-mudahan bentuknya kita malam ini juga bagian daripada kita menjalankan misi Rasul, belajar dan mengajar. Kita karena misi Rasulullah SAW, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi juga mengajarkan kepada umatnya kandungan Al-Quran itu dan hadis-hadisnya itu, yang penuh dengan hikmah, penuh kebijaksanaan seperti itu. Saya tidak akan bicara tilawah, tidak akan bicara taklim, tapi pembahasan kita adalah tazkiyatun nafs. Sebagaimana saya mengkontimai di pertemuan yang lalu bahwa tazkiyatun nafs ini kajian hati Pak. Bagaimana kita ingin mengelola hati. Sebagaimana saya sudah menyampaikan hadisnya dari Nu'man bin Bashir, hadis muttafaqun alaih. Ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Sadarilah,
setiap tubuh manusia ini, setiap kita ini Pak, tubuh kita ini, fisik kita ini, siapapun manusia itu, mudghah, ada segumpal darah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau baik gumpalan itu, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Tapi na'udzubillah, wa idza fasadat, kalau rusak gumpalan itu, salah kita mengelola gumpalan itu, salah merawat gumpalan itu, fasadat jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan rusak. Apa itu? Ala wa hiyal qalb, itulah hati. Idzan kata Muqayyim rahmatullah alaih, al-qalbu wal kalmalik al-mutasaddif li junudi. Maka hati itu merupakan panglima perang yang sedang mengendalikan tentaranya. Jemaah sekalian, baiknya hati, baiknya seluruh anggota tubuh kita. Rusaknya hati, maka rusak pula seluruh anggota tubuh kita ini, ma'asyar muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situ para ulama mencoba mendalami di bab pertama kitab ini setelah berbicara masalah al-qalb ini, berbicara tentang anwa al-qalb, aqsam, macam-macam hati dan bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Ada 3 macam. Yang pertama qalbun salim, hati yang salim, hati yang sahih, hati yang benar, hati yang bisa kita kelola dengan benar, yang bisa kita rawat dengan benar. Apa itu? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah kebalikannya langsung, qalbun mayyit, hati yang mati, Pak. Itulah hatinya orang kafir, hatinya orang munafik, hatinya orang yang jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga, mohon maaf, inilah hati kita semua, jemaah sekalian. Dari situ kemudian ulama mencoba untuk mendalami, Pak. Dalam sampai butuh satu kitab khusus membahas masalah ini. Yang apa itu? Tidak mati, Pak, tapi juga tidak hidup. Namanya qalbun marid, hati yang sakit. Inilah hati kita semua. Tergantung persis sebagaimana fisik yang kita sering mengalami, Pak, ya. Tidak ada manusia yang kemudian sehat terus fisiknya, Pak. Nanti sekali waktu kita akan mengalami yang namanya sakit. Mudah-mudahan sehat semua, insya Allah, jemaah sekalian. Nah, hati juga begitu. Hati, Pak, kadang-kadang macam sekarang malam ini, insya Allah hati kita hati bersih semua. Karena sampean berada di rumahnya Allah, sedang ngaji seperti ini. Sampean malam ini turun sakinah, turun ketenangan hidup. Nikmat hidup diberikan oleh Allah. Malam ini rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah tumpahkan kepada kita. Malam ini pula sampai tanpa disadari diriduan malaikat, tak satu persatu jenengan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini pula Allah memperpamerkan dirinya bahwa semua yang duduk di tempat seperti ini, yang ngaji karena Allah, ikhlas karena Allah, dosa kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih kita juga. Apalagi tadi habis salat apa? Habis salat maghrib berjamaah lagi, Allah terasa duduk niat iktikaf sampai isya nanti jamaah kalian kita ngajikan bersih, Pak. Tapi tidak tahu nanti setelah kita pulang. Setelah kita keluar, apakah suasana seperti itu? Inilah, Pak, mujahadah kita untuk mengelola hati, masyaallah. Nah, saudara yang dimakan Allah, yang ketiga namanya qalbun mayyit, qalbun marid, hati yang sakit. Sakit. Ada yang sakitnya kecil, Pak. Flu. Tinggal bersin sedikit, Pak, hilang flunya, ya. Tadi saya hampir, Pak, bersin satu kali selesai sudah jamaah kali ini. Itu kan badan kita menolak, Pak, untuk menerima virus ini, Pak. Maka dikeluarkan dengan cara bersin. Maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Dan mendoakan kami yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga berdoa balik lagi. Ya, yahdikumullah, semoga Allah berikan hidayah. Wa yuslihu balakum, dan antum semuanya sehat terus menerus. Ya, seperti itu. Enak agama kita di masa muslimin. Fisik begitu, Pak. Tapi kalau dibiarkan, maaf, sakit kecil, Pak, sakit ringan dibiarkan, sampai tidak rawat fisik ini, apa yang terjadi ya, Mas? Akhirnya apa?
Tadi ke batuk ya. Ya kan Pak ya? Flu tadi ke batuk. Dan diobati pula Pak. Infeksi tenggorokan. Ya, nelan sakit. Akhirnya apa Pak? Makanya tidak seimbang, meriang dan lain sebagainya. Akhirnya jadi penyakit serius. Bahkan ini flu, menikmati dengan flu, apalagi memang di tampilan hidungnya ada kelainan jamaah sekalian, akhirnya numpuk Pak. Nah, apa? Infusnya tidak bisa keluar, mengental di sini, tadi ke rongga sininya namanya Pak, ini sinusitis maxillaris. Ya, saya jadi ingat ini Pak. Ada juga tidak kumpul di sini jamaah sekalian, tapi kumpulnya ke atas, tadi ke atas Pak. Itu namanya sinusitis frontalis. Saya kena itu. Di samping kalau lihat Pak, ini lihat Pak, ini saya ada sobekan Pak. Ini saya timbul Pak. Saya dulu sempat alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya jadikan semua barangkali jemaah sekalian. Itu nanahnya Pak, bukan ke sini ya Mas sekalian. Tapi nanahnya naik ke atas. Itu kalau mendorong ke belakang, ke kotak. Ya. Banyak orang kemudian mati mendadak. Kalau nekan ke depan, matanya keluar. Saya difoto kelihatan langsung dioperasi di bedanya. Nah sekarang alhamdulillah canggih-canggih sudah ada pakai endoskopi segala macam masuk dalam hidup kelihatan mana masalahnya. Nah itulah penyakit Pak. Penyakit ringan tidak diobati jadi penyakit apa? Penyakit berat. Sama juga penyakit hati ini Pak. Sampai tidak menganggap dosa-dosa kecil itu tidak menyakiti hati Pak, tidak membuat sakit hati, sakit. Insya Allah dengan istighfar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ma bainas salat ya, antara salat yang satu dengan salat yang lain yukaffir ma bainahuma. Dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak Pak kita jadi umatnya Rasulullah. Tapi kalau sudah dibiarkan terus dosa kecil Pak jadi dosa apa? Jadi dosa besar Pak. Mengeraskan hati kita. Membuat hati kita semakin parah masyarakat muslimin. Ya, naudzubillah. Nah, ayo kita evaluasi Pak. Saya pikir masing-masing kita memahami di mana kelemahan kita dalam urusan dosa dan maksiat. Rata-rata penyakit hati ini itu didominasi oleh maksiat, dosa dan kesalahan yang disengaja diperbuat oleh kita semua. Dan kita tidak segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, izinkan saya menelaah sedikit. Apa itu qalbun salim? Apa qalbun marid, qalbun mayyit dan qalbun marid. Qalbun salim atau qalbus sahih, al-qalbus sahih wal qalbus salim alladzi la yanju yaumil qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Itulah hati Pak yang nanti pada hari kiamat menyelamatkan kita semua. Ini bukan bahasa saya. Lihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Masyaallah. Illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala sudah tidak bermanfaat lagi malun, harta yang kalian tumpuk-tumpuk, harta yang kalian bangga-banggakan itu. Wala barun, tidak bermanfaat juga anak yang kita anggap sukses hidupnya itu jemaah kalian. Itu harta dan anak tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Maaf saya merenung. Justru dua bab ini Bapak Ibu yang banyak mengotori hati kita juga. Harta. Orang kalau punya harta ini kadang-kadang terus lupa seakan hartanya itu akan mengekalkan kehidupannya. Kalau dalam bahasa Allah dan surat Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah alladzi apa? Jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa kekayaannya, hartanya itu akan mengekalkan kehidupannya. Kalla, sekali-kali tidak. Mohon maaf Pak, engkau dilindungi buat kita Rasul, buat saya pribadi, khususnya saya pribadi Pak. Ini harta
Hari sampai menikmati sampai kapan? Masuk usia 80 tahun tidak bisa menikmati lagi. Ya, mohon maaf yang sudah kepala 8, ya, kepala 7, kepala 8, kadang-kadang sudah tidak bisa menikmati lagi hartanya makanya. Mau makan rawon mikir, ya, krengsengan mikir, nasi kerawu, apalagi kerawunya campur dengan apa? Dengan apa itu? Dengan babatnya, dengan ininya, tidak bisa lagi. Penuh pertimbangan ya mas kalian. Ya, nah, kalau diperhatikan bab ini, kata Allah, harta itu tidak akan bisa mengekalkan. Paling kita menikmati 70, 80 tahun, 90 tahun lebih tidak menikmati lagi. Pastikan masa muslimin, hati yang bersih, ada keyakinan Pak. Harta yang saya punya ini bisa saya bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maaf, sampai punya rumah ya, saya juga punya rumah Pak. Kira-kira rumah saya ketika saya mati bisa tidak Pak dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Ini bisa menjawab qalbun salim. Hati Pak bisa menjawab. Makanya kalau kita punya harta, punya sekalian, rumah orang masuk rumah kita Pak, welcome kita, senang menerima tamu. Karena merasa rumah ini bermanfaat buat orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi ketika pasti Bapak di bagian pengajian Pak, semuanya nggak mufakat. Kenapa? Rumahnya akan didatangi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalbunya, hatinya bermasalah, ada tamu Pak, koma, datang lagi kopi keluar lagi. Perahu harus dipesan lagi. Ada pikiran macam itu. Tapi kalau orang Pak memahami betul esensi dunia itu, la yanfa'u mal. Saya berharap harta ini bermanfaat buat saya. Mobil Pak yang sampai naiki, motor yang sampai naiki, ya, generasi terbaru tahun 2024 atau 2023 enak dipakai. Kira-kira Pak itu bisa tidak bisa kita bawa juga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya tanyakan, Pak, mohon maaf, ini kita punya apa ya Pak? Punya HP, macam punya HP Pak. Kira-kira HP kita ini bisa ini Pak menyelamatkan kita sampai kita bisa masuk surganya Allah, atau HP ini mencelakakan kita? Dia bisa menjawab, mohon maaf, qalbun salim, hati yang selamat. Makanya Nabi mengatakan istafti qalbak, ayo berfatwalah pada nuranimu yang paling dalam. Dan Pak, kita tidak tahu ya, apa yang terjadi dalam kehidupan ini Pak. Dan kita tidak bisa pula membohongi diri kita sendiri masyarakat muslimin. Karena kita tahu di mana kelemahan kita. Mainkan hati ini Pak untuk nyambung dengan Allah. Qalbun salim. La yanfa'u, nanti pada hari kiamat harta itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Tidak bermanfaat buat kamu. Termasuk juga apa? Wala banun. Termasuk juga anak. Kita tidak tahu ya, kalau di orang Arab itu Pak punya anak kebanggaan. Semakin banyak anak itu statusnya semakin tinggi. Bukti kalau dia orang berkelas. Nah, itu orang di sana Pak, anaknya 13, 14. Ya, walaupun dengan 2 biang Pak, yang 3 biang ya. Itu ada kebanggaan. Apalagi anak sukses Pak, master, doktor. Ya. Anaknya jadi pengusaha, kerja di perusahaan asing. Si ketua ini, ketua itu, dan macam. Ingat Pak, karena mohon maaf. Termasuk kita secara pribadi. Kadang-kadang kalau berbicara anak berlebihan, membicarakan kelebihan anak kita ini. Tolong ikhwatal iman, mainkan hati kita ini Pak. Anak kita bisa jadi pintar. Yang memintarkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anak kita sukses Pak pekerjaannya, gajinya di atas 50 juta tiap bulan umpamanya Pak, muslimin. Siapa ya Pak yang boleh mengarahkan anak kita sampai sukses begitu? Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan Pak. Dan jangan dibiasakan kita menceritakan tentang kebaikan anak kita. Kembalikan semuanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala tidak bermanfaat lagi harta yang kau tumpuk-tumpuk dan anak yang kau bangga-banggakan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menemui Allah dengan hati yang salim. Nah, dia punya harta, tapi hartanya Pak tidak diletakkan dalam hatinya.
diletakkan di tangannya, dikendalikan oleh qalbun salim, hati yang benar. Harta ini akan saya bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam, dia punya anak. Tapi anaknya Pak dikendalikan dengan nurani kita yang paling dalam, cinta kita yang paling dalam kepada anak itu. Kita tidak membangga-banggakan anak kita, bahkan merasa takut, khawatir saya tidak bisa mendidik anak saya dengan benar. Itulah qalbun salim, jemaah, hati yang salim. Kemudian dikatakan oleh para ulama menafsirkan ayat ini, wa qila fi ta'rifihi annahu qalbul ladzi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrillahi wa nahyihi. Qalbun salim itu adalah hati yang selamat, Pak. Selamat untuk mengingkari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim, apapun jari Gusti Allah, jari Kanjeng Nabi, sami'na, siap diperintah oleh Allah, siap diperintah oleh siapa? Oleh Rasulullah. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya itu tanpa reserve, tanpa banyak pertanyaan, ini terbaik bagi saya. Wa min kulli syubhatin tu'adu khair. Begitu pula selamat dari berbagai macam jebakan syubhat di lapangan yang berlawanan dengan kebaikan yang kita cari ini, ma'asyar muslimin. Maka dari situ semua salimah min ubudiyatin maswa. Dia betul-betul pengabdiannya, penghambaannya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya, ma'asyar muslimin. Dia berhukum pada hukum Allah dan hukumnya Rasulullah. Setiap ada masalah, kita kan ini makhluk sosial, jemaah sekalian. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah, Pak. Pasti ada masalah. Makanya hukum itu ada. Ya kan? Al-Quran diturunkan karena Allah faham betul. Kita hidup ini Pak, bermasyarakat pasti ada masalah. Urusan utang piutang, urusan kesalahpahaman komunikasi antara kakak adik, urusan warisan segala macam. Orang yang hatinya salim Pak, setiap ada masalah, saya mau dihukum, mau dieksekusi, mau menjalankan hukumnya Allah. Jadi Bapak, ini gesit Pak ya. Apalagi orang tua kita sukses, tambangnya banyak, tambahnya banyak. Biasanya kan begitu ya, tambahnya banyak, terus warisannya banyak. Hati-hati Bapak, hati-hati. Ketika sudah meninggal dunia, bukan sesuatu yang aib Pak. Kumpulkan semua saudara kita. Jangan sampai tunggu sampai besok, begitu pulang, kumpulkan semua. Ini syariat. Hukum Allah SWT. Bukan kita cinta dunia, bukan Pak. Tapi kita justru ingin menenangkan kehidupan orang tua kita di alam kubur. Warisan ini bagian dari agama. Ayo jalankan hukum Allah, duduk semuanya. Dan jangan main-main dengan urusan warisan. Tidak ada ceritanya orang bisa kaya raya langgeng Pak karena urusan warisan. Apalagi ngambil warisan ini dengan cara-cara tidak benar. Kamu bilang. Mentang saya senior, orang anak yang pertama, saya paling banyak mengabdi pada orang tua, saya paling banyak membantu orang tua, maka warisan saya tidak bisa. Hukum mengabdi itu kewajiban dia pada orang tua. Mengabdi itulah tugas mulia dia untuk kemudian menyelesaikan urusan adik-adiknya lewat hati keluarga bersama-sama dengan orang tuanya. Begitu meninggal dunia, tetap berjalan hukum Allah. Tegakkan aturan Allah dan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, maaf, saya masuk sedikit masalah ini. Termasuk juga urusan keluarga, urusan suami istri, urusan mantu. Lalu, maaf ya saya bicara begini. Ayo Pak, kembalikan pada hukum Allah. Jangan main pikiran kita sendiri. Jangan mau menang-menangan. Jangan mau gengsi-gengsian. Kalau yang salah anak kita, akui kesalahan anak kita. Padahal perlu kita malu-malu kepada anak kita. Tegakkan hukum Allah dengan cara yang benar. Ketika ada masalah, anggap kita Pak, suami dan istri ada masalah. Namanya hidup, jangankan kita, Pak. Rasulullah juga ada masalah. Pernah dengar ya Pak, Nabi Pak, panutan kita, uswah kita, teladan kita.
Hidup berumah tangganya pun juga ada masalah, kan tidak ada masalah. Wah, saya kalau mau bedan ini kayaknya kemana-mana maksud muslim. Tapi karena hati yang bermain ya mas kalian, langsung kembali pada aturan Allah. Selesai semua masalah. Contoh, Nabi itu sempat karena provokasi istrinya sempat mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Lihat awal surat apa? At-Tahrim. Awal surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardati azwajik. Wahai Nabi, kenapa pula engkau bisa-bisanya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Karena aku berharap ridhonya istri-istri kamu itu. Jadi begini loh Pak. Makanya ibu-ibu ya, jadi ibu ya. Cemburu boleh, tapi kalau berlebihan Pak, itu membuat suami menghalalkan segala cara. Kalau Nabi enak Pak, ada ayat yang turun ya. Kita ini bukan Nabi, tidak ada ayat yang turun Pak. Cuma kisah ini harus jadi pelajaran bagi kita. Ini hanya qalbun salim Pak, hati yang salim yang menerima kenyataan seperti ini jemaah sekalian. Artinya apa? Saya berkesimpulan orang berkeluarga itu pasti ada masalah Pak. Cuma ketika ada masalah, mainkan hati kita baik-baik Pak. Bagaimana solusinya menurut Allah, menurut Rasulullah. Karena saya mau diatur oleh agama ini, bukan mau menang-menangan Pak. Pernah sekali waktu Nabi sampai turun ayat kepada Nabi juga Pak, karena tuntutan uang belanja. Jadi istrinya minta tambahan uang belanja kepada Rasulullah. Selalu bayangkan, masa kita ini istri kepala negara, istri Nabi, uang belanja kita sama dengan istrinya Bilal. Harus ada tambahan dong. Tapi kalau di kita Masya Allah ya, sudah jadi pejabat, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan ini lengkap. Ini tidak. Sampai turun ayat ya kepada Nabi, khusus kepada istri-istri Nabi. Ya nisa Nabi, lastur laka ahadin minan nisa. Kalian tak sama dengan istri-istri yang lain, dengan wanita-wanita yang lain. Sampai kemudian Allah memberikan statement, in kuntum naturidnal hayatad dunya wa zinataha. Umat tak pernah. Tapi usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kau menginginkan kehidupan dunia, mau jadi selebritis, mau jadi orang eksekutif, gak apa-apa, akan memberikan kata Nabi. Tapi kau tak pantas jadi istriku. Sepertinya sampai di sini saja pernikahan kita. Itu nangis Pak semua istri-istri Nabi. Tapi tolong Pak, kondisi pada waktu itu di zaman Nabi ekonomi pas-pasan memang masih. Tapi Nabi kalau pas mampu Pak, dibahagiakan semua istri-istri Rasulullah SAW. Ibu, jangan berlebihan nuntut uang belanja kepada suami. Kalau sudah suami sudah maksimal menjadi seperti itu. Tapi tolong bapak juga jangan kecil. Berimbang Pak, jangan kecil Pak. Dan rezeki yang paling baik itu rezeki yang kita berikan ke mulut istri kita, ke mulut anak-anak kita. Itu sebaik-baik sedekah kata Nabi. Allahu ajra indallah alladzi anfaqtahu ala ahlik. Engkau belikan, engkau belanjakan kepada keluargamu itu. Jangan mati, tapi proporsional. Dan begitu sudah dikasih begitu, ibu jangan menuntut, jangan banding-bandingkan suami ibu dengan suaminya orang lain. Jadi turun ayat begini. Ini semua Pak hanya tazkiyah yang bisa berbicara masyarakat muslim. Masih ingat kita pula, ingat pula zaman kalian kisah yang terjadi pada Rasulullah ketika Aisyah difitnah sedang zina. Pernah dengar tak namanya haditsul ifk? Itu luar biasa. Jangan fitnah yang menyebar luas. Berita sudah tidak bisa berseliweran sudah pikir lupa, apalagi orang-orang Yahudi, orang-orang munafik mengemas berita itu seakan-akan istri Nabi itu selingkuh. Aisyah. Nah ini yang siapa yang melegitimasi Pak? Turun ayat pembersihan Aisyah di langit dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah itu bukan bersih. Ini sekaligus jemaah kalian, kita ini harus ada kehati-hatian.
kehidupan rumah tangga. Nah, orang yang hatinya bersih, maksud muslim, ketika ada masalah dengan istri, kembalikan pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Pak pada mantu kita ya. Orang tua yang cerdas, orang tua yang bijak itu jemaah sekalian. Ketika lihat anak kita pada mantu kita bermasalah, jangan ikut-ikut. Dan tidak boleh kita ikut-ikut. Sampai masuk dalam ranah keluarga anak kita sendiri, memperkeruh masalah. Biarkan anak kita punya pengalaman. Sebagaimana kita juga punya pengalaman. Kenapa pengalaman kita masa lalu tidak kita praktekkan pada anak kita? Semangati anak kita untuk bersabar, sebagaimana kita dulu pernah bersabar terhadap istri dan suami kita. Tapi tidak sekarang. Tidak ada masalah, kita langsung turun di sidang mantu kita. Seharusnya orang tua yang baik Pak, ketika ada anak kita bermasalah dengan mantu, kita bela mantu. Itu adalah kita. Ini kebesaran hati, qalbun salim yang bisa berbicara begini maksud muslimin. Ketika melihat anak kita bermasalah dengan mantu kita tampil Pak untuk membela mantu kita. Dan katakan, mohon maaf, Bapak yang salah dalam mendidik istri atau mendidik suami itu. Katakan kepadanya. Walaupun kadang-kadang kita tahu yang salah mantu kita, tapi biasa kita Pak nanti membela anak kita. Udah itu masyarakat muslimin. Selesai masalah. Tapi kalau masing-masing masuk memperkeruh masalah, kok anak saya dibeginikan, tersinggung Pak mantunya masyarakat muslimin. Sampai akhirnya ke pengadilan segala macam. Di pengadilan juga begitu mudah pengacara. Pengacara yang akan. Waduh, macam-macam. Pak, hanya qalbun salim masyarakat muslimin. Qalbun salim Pak, yang dia tunduk untuk berhukum kepada hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa ya mas? Kalian faham asal hukumnya tuh, maka peribadatannya, penghambaannya kepada Allah tulus Pak. Iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan. Apa yang dia inginkan Pak, dia minta kepada Allah. Cintanya hanya untuk Allah, tawakalnya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah, rasa takutnya hanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Dan seluruh amal-amalnya Pak, bingkainya semua saya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Keluar kata-kata nanti Pak. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, ibadahku, hidup dan matiku untuk siapa? Untuk Allah SWT. Itu bakal saya. Kalau saya begitu jemaah. Bahkan ketika berinteraksi di antara kita, Pak, coba lihat. Ketika dia memberi pada saudaranya, Pak, wa in a'ta lillah. Kalau dia memberikan hadiah pada saudaranya, memberi hadiah karena Allah. Nanti yang diberi mengapresiasi kita atau tidak, jadi masalah. Karena saya hanya berharap ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa syukuran. Apa yang saya berikan kepada orang-orang seperti itu, berharap ridhonya Allah. Saya tidak berharap dari mereka semua jazaan, balasan, wala syukur atau ucapan terima kasih. Yang penting saya dibalas oleh Allah dan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bersaling begitu ya. Wa in mana amana alillah. Begitu pula ketika dia tidak kasih sama saudaranya, tidak kasihnya kok karena Allah. Karena saya kalau kasih berbahaya pada orang ini. Tahu Pak kapan dia memberi, kapan dia tidak memberi. Cintanya kepada saudaranya, wa in ahabba fillah. Kalau dia cinta karena Allah, wa in abghadha lillah. Kalau dia juga benci pada saudaranya, bencinya pun karena Allah, bukan karena hawa nafsunya. Kalau kita kan tidak senang sama seseorang kan ada kepentingan. Halo, ini ujian kita semua Pak. Saya paling ngeri ketika duduk dengan orang-orang eksekutif Pak. Memang enak duduk dengan orang eksekutif Pak, orang udah saya berusaha. Kadang datang ke rumah atau saya diundang Ustaz di mana posisi sekarang? Di rumah.
bisa Rasulullah SAW diajak makan. Jadi kalau kita tidak bisa nata hati, larut kita jamaah sekali. Tapi kalau yang orang biasa-biasa saja, apalagi datang itu membawa proposal, bawa apa? Bawa apa namanya? Bawa maktab. Bisa nggak Pak sampai nyambut mereka sebagaimana sampai nyambut orang-orang yang TF seperti itu? Ini hati. Qalbun salim yang bisa berbicara bahasa muslim. Hati yang bersih yang bisa berbicara. Ada tamu Pak, tamunya orang penting atau tidak penting, setengah penting, seperempat penting, semua sama menghormatnya bahasa. Kita kan tidak Pak. Kalau tamunya penting Pak, itu 2 hari 2 malam sudah diskusi Pak, apa birunya gitu. Ya kan? Ya, iya atau tidak betul? Iya. Memang ada hadis dudukkan orang itu sesuai dengan kapasitasnya. Tapi kita jangan berlebihan. Saya menjamu orang ini karena orangnya begini. Dan saya menjamu juga karena Allah SWT. Saya juga tidak menjamu karena Allah SWT. Begitu datang orang-orang biasa saja, satpam atau tukang sampah atau siapa saja datang ke rumah, bisa tidak sampai kemudian welcome. Membuka rumah kita dengan lebar-lebar, marhaban, ahlan wa sahlan. Antum tanyakan, sampai tanyakan, apa yang bisa saya bantu? Senangkan orang-orang seperti itu, ini qalbun salim, maksud muslim. Tak apa loh. Ini enak Pak saya bicaranya Pak. Di lapangan kadang-kadang menggoda kita maksud. Nah saudara, inilah contoh-contoh qalbun salim. Semuanya Pak dikaitkan untuk menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sekalian kebalikannya namanya qalbun mayyit, hati yang mati, yang terkunci. Itulah kebalikan dari apa yang saya bahas tadi, jemaah sekalian. Inilah hatinya orang-orang kafir. Inilah hatinya orang-orang munafik. Insyaallah tidak kita boleh. Tapi ya kalau antum sakit kecil, penyakit kecil ini, antum biarkan, bisa-bisa juga menjadi hati kita bisa jadi mati pula jemaah sekalian. Itu kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun alim. Ini Pak, hati kalau dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, hati orang kafir tidak kenal iman, tidak kenal tauhid, tidak kenal Allah, hidupnya tidak ada bedanya pada kita menjadi binatang manusia muslim. Ya, dosa besar, zina, apa, naudzubillah. Ini pelaku dosa berat dan menikmati dengan dosa-dosa besarnya sampai kemudian dia meninggal dalam suasana seperti ini, naudzubillah. Mudah-mudahan tidak dijauhkan dari hati yang mati seperti ini. Nah, yang ketiga ini, sebagaimana saya katakan, qalbun lahu haya wa fihi illah. Tamuttu hadhihi marra wa hadhihi ukhra. Inilah hati yang sakit. Namanya orang kadang sehat, sekarang sehat Pak. Ya, tapi kadang-kadang kita dipengaruhi Pak untuk menyakiti hati kita ini manusia muslimin. Ya, bahwa lima kali alaihi min rumah. Fafihi min mahabbatillah, kadang-kadang kita ada cinta Pak satu sama lain. Ya, saling percaya satu sama lain. Saling ikhlas Pak, luar biasa. Bahkan dengan Allah bertawakal pasta, tapi itu sekali waktu kita lupa untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah kita tidak curhat kepada Allah, tapi kita curhat kepada orang lain. Allah tersinggung jemaah sekalian. Alhamdulillah, saudara sekalian, ketika mencintai saudaranya di saat pas iman naik, cinta betulan. Tapi nanti di saat iman turun, cintanya karena kepentingan manusia. Ada orang Pak tidak suka sama orang karena Allah, tapi nanti ketika imannya bermasalah, tidak sukanya karena hawa nafsunya, tersinggung segala macam. Ini namanya qalbun marid. Nah, kesimpulannya apa manusia muslimin kata para ulama? Semua dosa, semua maksiat, semua kesalahan yang disengaja ada unsur dosa di situ, itu
itu pasti membuat hati kita sakit. Tolong digarisbawahi ini maksud muslimin. Semua dosa, semua maksiat, sekecil apapun pula kalau kita menikmati dosa dan maksiat itu pasti membuat hati kita apa? Sakit. Maksud. Jadi sampai istighfar dan bertobat. Nanti kita akan bahas masalah ini maksud muslimin. Nah, saudara, di antara sekian banyak dosa-dosa itu yang menyakiti hati kita, Pak, ada dosa yang meracuni hati kita. Jadi bukan lagi memberikan penyakit, Pak, tapi apa? Racun. Tahu racun, Pak? Racun. Racun ini maksud muslimin. Ini kalau kita bicara racun betulan, Pak, racun kalau masuk ke dalam tubuh, Pak, perang di Papua jadi mana, Pak? Sampai kena panah racun. Ini bisa dikasih. Biar darahnya tidak mengalir. Khawatir racunnya menyebar kemana-mana sampai kita kejar mati gitu jemaah sekalian. Jadi biar nanti kita dibawa ke dokter, Pak. Sama dokter kemudian dibedah, keluarkan darahnya masa mesti dikasih antibiotik segala macam. Setelah itu dijahit lagi, ya, kemudian dikasih obat apa? Obat antibiotik kelas tinggi banyak. Kata dokter, balik lagi 2 hari. Jadi kalau masih buka, saya sudah lagi, berarti racunnya masih ada. Kan begitu ya, Mas kalian? Boleh saya kembali rutin, Pak? Begitu sembuh ya, Mas kalian. Maaf. Kira-kira bisa balik lagi, Pak? Pasti ada apa? Ada bekas. Sama, Pak. Racun tadi ini begitu masuk ke dalam tubuh manusia, hati manusia, itu kadang-kadang nanti sekali waktu muncul lagi, Pak, karena ada bekasnya, Pak. Apa racun hati itu? Ada 4. Tentu saya tidak akan bisa bahas malam ini secara tuntas. Yang pertama, racun yang pertama namanya fudulul kalam. Banyak bicara. Banyak ngoceh, Pak. Banyak ngomong. Sampai perhatikan orang kalau banyak ngomong, Pak, pasti sedikit kerjanya. Saya jujur, saya mengurangi, Pak, mengajar bicara seperti ini, Mas. Saya sudah sekarang mengajar membina mahasiswa saya, mencetak ulama segala macam. Ini Pak, apa yang saya omongkan ini, Pak, yang saya takut tidak sekarang ini. Saya bisa berbicara begini, saya melupakan tidak apa yang saya bicarakan. Ngeri ini, Pak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti Allah mengatakan begitu, Pak. 5 tahununa mana bisa-bisanya aku berbicara, berceramah, berpidato, memberikan tausiah kepada orang, tapi kau tidak mengamalkan apa yang kau bicarakan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Sangat besar dosanya di mata Allah. Kau bisa berbicara tapi kau tidak mengamalkan apa yang kau bicarakan. Pak, ini panjang kalau bahas masalah ini, tapi yang jelas saya berkesimpulan hampir semua dosa itu didominasi oleh apa? Oleh pembicaraan, oleh omongan, banyak bicara. Maaf, dusta itu mulut, Pak. Ya, minyak orang itu juga mulut. Muji-muji orang berlebihan itu juga mulut, maksud muslim. Kalam, apa lagi? Memfitnah juga mulut, Pak. Riba, menggunjing orang juga mulut. Ya, apalagi nyanyi, Pak, berlebihan sampai nyanyiannya itu lupa kepada aturan Allah. Apalagi lagunya lagu-lagu yang syahwat, mulut juga masuk. Basa-basi, mulut, Pak. Hampir semua maksiat didominasi oleh apa? Bicara. Dan tidak hanya itu, Pak. Bahkan rusaknya persaudaraan di antara kita rata-rata karena masalah apa? Halo? Karena masalah apa? Masalah bicara. Istri dengan suami tidak bersama karena masalah apa? Bukan karena suaminya penting, bukan. Atau suaminya suka nonjok pukulan, bukan. Ya ada fenomena, tapi tidak fenomena. Rata-rata
Banyak kedok keluarga yang diamankan sampai perceraian. Itu rata-rata karena masalah apa? Mulut manusia. Di antara kita sama-sama jemaah masjid tidak tegur sapa. Kadang-kadang masalah apa? Halo, masalah apa? Mulut juga, pembicaraan juga. Jaga lisan kita. Mukmin yang baik, mukmin yang bertazkiyatun nafas, dia tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang dia bicarakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ukuran ketakwaan kita itu bisa dilihat bagaimana cara kita berbicara. Al-Ahzab 70-71 cukup jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu apa? Qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana takwanya di sini, Pak? Di sini Allah tidak berbicara hablum minallah lagi, Pak. Jadi bagaimana kita menata diri kita? Qulu qawlan sadida. Takwa itu, Pak, berbicara dengan pembicaraan yang benar. Orang bertakwa tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang dibicarakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu, Pak, dengan siapa saya berbicara? Untuk apa saya berbicara? Apa manfaatnya pembicaraan saya ini? Momennya tepat tidak kalau saya berbicara seperti ini? Itu orang bertakwa, Masya Allah. Rasul sampai mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul apa? Khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman Pak kepada Allah wal yaumil akhir, punya orientasi akhirat, ingin masuk surganya Allah, kata Nabi, maka adalah dia berkata-kata yang tidak bisa berkata-kata yang baik, Pak. Diam, sekut. Orang Arab katakan sekut. Dia sekut, Pak. Diam itu iman, kata Nabi. Tapi kebanyakan di antara kita tidak enak kita berbicara. Hati-hati, Pak, guyonan sampean. Sampai juga harus tahu, Pak, dengan siapa sampai berbicara. Itu ukuran iman, Pak. Ukuran tazkiyah di situ jemaah. Kalau tidak, Pak, teraju di hati kita, Pak. Fudu itu dalam. Saya ingin menutup dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis jemaah sekalian dari sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang dipercaya oleh Nabi menjadi duta beliau untuk membawa Islam ini ke negeri Yaman. Jadi Nabi, Pak, ketika mengirimkan duta-dutanya dulu ke Habasyah, ke Madinah, Pak, siapa? Mus'ab bin Umair, ya. Ke Yaman siapa? Namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ini, Pak, pintar, cerdas, ahli fikih. Sampai dia mengatakan, "Inna faqih ummati Mu'adz." Kalau kau ingin tahu siapa umatku yang paling faqih, yang tahu akan hukum-hukum agama, tanyakan sama Mu'adz. Nah, Mu'adz ketika diutus ke Madinah, Pak, dia sedih karena mau berpisah dengan Rasulullah. Sedih berpisah dengan Rasulullah, sedih, Pak, tidak bisa pulang lagi materi kepada Rasulullah. Sehingga sebelum berangkat minta ketemu Nabi seharian penuh, Pak. Minta kalau bahasa sekarang didaurah, di training sama Nabi. Sebelum berangkat minta diisi, diajari sama Nabi. Maka diajari sama Nabi. Mu'adz tanya begini, dijawab sama Nabi. Tentang salat, puasa, tentang zakat, tentang jihad, tentang amal, semuanya dicatat sama Mu'adz dalam otaknya. Karena dia akan menjadi mufti, perwakilan Nabi pada negeri Yaman untuk menyebarkan Islam ke negeri Yaman ini, Pak. Terakhir, subhanallah, begitu selesai, Pak, pertanyaan Mu'adz, Nabi balik tanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, sudah kau tanyakan? Sudah, ya Rasulullah, cukup ini bagi kami. Insyaallah kami besok akan berangkat." "Ya Mu'adz," kata Rasulullah, "ala adulluka bimana kidzalika kulli?" Maukah aku tunjukkan kepada beliau, Mu'adz,
dengan satu perkara. Kalau kau jaga satu perkara ini, mana dari kebeli, kau akan menguasai apa yang kau tanyakan tadi itu. Agamamu akan baik, imanmu akan kuat, akhlakmu akan baik. Semua yang kau tanyakan itu rahasia di satu ini. Tuh, kata Mu'adz. Itu saya jawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, apa itu? Nabi langsung angkat tangannya dan memegang lidahnya. Ya Mu'adz, kata Nabi, kufa alaika hada. Tolong ya, jaga ini. Jaga lisanmu, jaga mulutmu. Ya, kalau bahasa Gresik apa? Jaga cangkemmu. Kira-kira begitu, Pak. Itu tetap nasihat Nabi kepada Mu'adz. Jaga mulutmu ini, jaga, hati-hati berbicara. Itu kira-kira begitu ya, Pak. Mu'adz protes, Pak. Bukan protes, lah, interupsi sama Nabi. Ya Nabi Allah, fa'inna lahu akhiruna bima natakallamu bihi, masa kami akan dicelakakan oleh Allah. Jadi apa yang kami bicarakan ini? Aku ini kan membawa tugas ya Rasulullah. Aku ini dai, aku ini ustaz. Kira-kira begitu, Bang. Saya datang ke negeri Yaman untuk menjadi orang Yaman, agar saya pasti berbicara di sini. Apa kata Nabi Bapak? Saya tidak tahu. Kasih ibu mengeluarkan poema di bahasa-bahasa apa? Bahasa Taufik namanya ya, Mas. Masa pertanyaan mereka nyambung juga tuh ini. Ya Mu'adz, kata Nabi, wa hal yakubbun nasu finnar illa hasaidu alsinatihim. Saya memperhatikan ya Mu'adz, ketika dulu aku diislamkan oleh Allah bersama Jibril dipertontonkan tentang konten umatku. Rata-rata umatku ditarik kepalanya, dimasukkan ke neraka jahanam. Itu kata ketergelinciran apa? Lisan mereka, mulut mereka. Bapak, hati-hati dengan mulut ini. Orang kalau banyak bicara, banyak salahnya. Orang kalau banyak salahnya, banyak dosanya. Ya kan? Orang kalau banyak dosanya, kata Sayyidina Umar, tahu orang ini kalau dia tidak istighfar. Bilang dia kalau dosa-dosa pribadi baik, hanya sendiri. Tapi kalau kemudian omongan kucing orang, riba. Terus yang diriba ini Pak, tidak sempat minta maaf, sudah mati Pak. Gimana cara minta maafnya ya Pak? Halo? Riba, tahu riba. Gunjing orang, kerasani orang, membicarakan keburukannya orang Pak. Ini kan suka-suka kita masuk di sini jemaah ya. Terus belum kita sempat minta maaf Pak, nanti orangnya. Gimana cara kita minta maafnya jemaah? Maka jagalah mulut kita. Pastikan setiap saya berbicara ini ada manfaatnya untuk saya dan bagi orang yang mendengarkan pembicaraan saya selama tidak dimasukin. Kalau tidak, pembicaraan kita jadi racun. Namanya fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara, banyak ngoceh. Kira-kira begitu Pak, itu racun. Yang kedua namanya fudulul nazar, nanti kita akan bahas, mengumbar pandangan mata. Ini yang paling saya takuti Pak. Ayo maaf itu lagi semua Pak. Siapa yang selamat kita Pak? Pagi ini menjadi subuh sampai sekarang yang mata kita tidak sempat melihat lawan jenis dan sampean tidak menikmati Pak. Rata-rata ayu deh. Ya Pak ya. Sekarang lebih dahsyat lagi Pak, lewat media, lewat HP. Ya, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat TikTok, lewat apa segala macam, lebih ngeri lagi, Masya Allah. Kita nggak ada tanpa didatangi, kita tidak mencari Pak, dicari kita ini Pak. Mohon maaf kalau sampai di kesit, ada mall sini, ada mall. Apa punya? Ya itulah. Kalau di Surabaya ada TP, Pak, ada subuh segala macam. Siapa yang selamat Pak setiap masuk subuh dan TP Pak? Mata kita Pak. Nanti saya akan dengarkan bahas masalah ini. Pengaruh pandangan mata terhadap racun hati ini Mas. Yang ketiga adalah fudulut ta'am, banyak makan.
Banyak apa? Banyak makan. Ini makanan yang halal, apalagi makanan yang haram. Halal tapi berlebihan Pak, meracuni hati. So, biasanya kalau orang makan berlebihan Pak, nanti malas. Ketika malas, peluang kebaikan tidak bisa dilaksanakan. Orang kalau banyak makan Pak, malas ke masjid. Orang kalau banyak makan Pak, dengarkan pengajian ngantuk semuanya. Orang kalau banyak makan bahasa muslimin, alhamdulillah, ya, itu peluang maksiatnya Pak, sikap. Subhanallah. Kalau diajak ibadah, malas kalau nggak ada maksiat, langsung nyambung Pak. Ini yang halal, bagaimana yang haram? Nanti saya akan bahas masalah ini bahasa muslimin. Terus yang keempat apa? Racun yang keempat adalah fudul mukhalafah, salah dalam memilih teman, salah dalam perkawanan, salah dalam persahabatan. Pandai-pandailah berbuat menjadi sahabat yang baik dalam dunia. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia bersahabat. Falyanzur ahadukum, maka selektiflah salah seorang di antara kalian, pandai-pandailah melihat man yukhalil, dengan siapa dia bersahabat. Bersahabat dengan preman, Pak, jadi preman sampean. Bersahabat dengan ahli masjid, Pak, jadi ahli masjid sampean, Pak. Bersahabat dengan ahli pengajian, jadi ahli pengajian, Pak. Bersahabat dengan ahli Quran, jadi ahli Quran. Tapi bersahabat dengan ahli TikTok juga tidak. Itu kaidah Pak. Nanti saya akan jelaskan Pak macam-macam sahabat. Ada 4 macam sahabat yang dijelaskan. Ada sahabat menjadi obat, ada sahabat menjadi asupan makan, ada sahabat menjadi penyakit, ada sahabat menjadi racun. Kapan itu? Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan hati kita semua Pak, hati yang saling insyaallah ya, hati yang bersih. Ada kata tidak sakit Pak, ayo obati sakit kita ini dengan cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak zikir kita, berbanyak baca Al-Qur'an kita, istighfar kepada Allah, insyaallah kita semua akan termasuk orang yang akan diselamatkan hati kita berjumpa dengan Allah dan berbuat saleh insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.